Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa Lentera Ramadan IAIN Purwokerto yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa bersama-sama untuk belajar sebagian di antara nilai-nilai keislaman. Untuk kali ini, izinkan saya untuk mengambil salah satu dari kitab hadis yang sangat populer, sekaligus memiliki derajat yang tinggi di antara kitab-kitab hadis yang lain. Ada 9 kitab hadis yang sangat masyhur, dan hadis ini adalah hadis yang merupakan ranking 1 karena disusun oleh Imam Bukhari sehingga dikenal dengan kitab Sahih Bukhari. Pemirsa Lentera Ramadan yang dirahmati oleh Allah, dari kitab Sahih Bukhari kali ini kita akan mengambil hadis urutan nomor 2111. Hadis ini lumayan panjang, namun isinya adalah kisah. Yang kisah ini sangatlah berharga untuk kita berkaitan dengan bagaimana kita investasi amal soleh, menabung amal soleh, yang amal soleh itu bisa membantu kita mengurai permasalahan-permasalahan yang bisa jadi kita temui. Dikisahkan oleh hadis nomor 2111 itu, Rasulullah mengkisahkan bahwa pada zaman dahulu ada 3 orang yang melakukan perjalanan. Kalau sekarang ya safar begitulah, melakukan perjalanan. Kebetulan perjalanan itu ternyata tidak cukup hanya sehari, sehingga dia harus bermalam di malam harinya. Karena saat itu belum ada tempat menginap seperti saat ini. 3 orang itu kemudian menginap di dalam sebuah gua. Ketiganya masuk ke dalam gua dan beristirahat di dalam gua itu. Tanpa disangka-sangka, atas takdir Allah, ternyata ada batu besar yang menggelinding. Kemudian batu besar itu menutup pintu gua itu. Pintu gua yang tentunya tidak terlalu lebar, tertutup oleh batu yang sedemikian besar, sehingga ketiganya terperangkap dalam gua itu dan tidak bisa keluar dari gua itu. Kemudian ketiganya berupaya, berunding, berdiskusi bagaimana cara untuk bisa keluar dari gua itu. Mungkin sangat berbeda dengan kondisi sekarang yang barangkali bisa dengan alat telekomunikasi misalnya. Saat itu tidak ada, sehingga ketiganya kemudian berusaha untuk menemukan bagaimana caranya. Satu di antaranya kemudian mengusulkan bahwa kita bertiga ini tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali tentunya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa memohon kepada Allah dengan wasilah, dengan perantaraan amal soleh kita masing-masing. Usulan itu disepakati kemudian secara bergantian. 3 orang itu memohon kepada Allah, dan sebelum memohon diawali dengan deskripsi diri, pemaparan diri tentang amal soleh yang sudah diperbuatnya selama ini. Yang pertama maju di depan gua, kemudian bercerita, "Ya Allah, saya dulu memiliki orang tua
saya berbakti dengan kedua orang tua saya. Salah satu di antara wujud kebaktian itu, setiap sore saya selalu menyediakan susu. Yang susu itu saya, istri, keluarga yang lain tidak akan meminum sebelum orang tua saya terlebih dahulu meminumnya. Pada suatu hari, karena suatu keperluan tertentu, kebetulan saya pulang terlalu larut malam, sehingga saat pulang, orang tua saya dapati sudah keadaan tidur. Kemudian saya menunggu di depan saya gelas susu yang saya peruntukkan sediakan untuk orang tua itu. Tapi ternyata begitu pulasnya orang tua dan saya tidak berani membangunkannya. Sampai fajar kemudian baru orang tua saya bangun. Kemudian saya serahkan gelas susu itu kepada kedua orang tua saya. Ya Allah, sekiranya apa yang hamba lakukan ini tidak lain dan tidak bukan kecuali mengharap ridhamu ya Allah. Saya mohon Engkau berkenan membukakan batu ini atas kuasamu ya Allah. Atas takdir Allah, batu itu kemudian bergeser sedikit, tapi tentunya belum bisa dapat untuk ketiganya keluar dari gua. Kemudian yang nomor dua kemudian maju. Ya Allah, saya dulu memiliki saudara jauh. Dalam hadis itu dikatakan anak paman saya. Begitu cantik orangnya dan sangat saya menyukainya. Sangat mencintainya saya. Tetapi kebetulan perempuan itu tidak membalas cinta saya. Suatu saat kebetulan suasana paceklik, suasana resesi ekonomi, perempuan itu datang kepada hamba. Karena begitu cintanya hamba kepada dia, saya memberikan persyaratan, saya akan membantu memberikan uang yang dalam hadis dikatakan 120 dinar, dengan catatan perempuan itu mau melayani saya. Betul, pada waktu yang ditentukan atas kesepakatan itu, perempuan itu datang. Namun ketika saat aku sudah menguasainya, perempuan itu mengingatkan kepada hamba, janganlah engkau bukakan, janganlah engkau rusak keperawanan kecuali dengan hak. Maka atas izin Allah saat itu kesadaran muncul di hati hamba, tidak jadi melakukan perbuatan maksiat itu. Dan uang 120 dinar tetap saya berikan kepadanya. Dan saya tidak jadi meminta imbalan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Ya Allah, sekiranya apa yang hamba lakukan ini tidak ada niat lain kecuali mencari ridhamu ya Allah. Hamba mohon Engkau berkenan membukakan batu yang menutup ini. Atas kuasa Allah, batu itu kemudian bergeser. Namun lagi-lagi belum bisa untuk pintu keluar ketiganya. Kemudian yang terakhir, maju di depan pintu gua, mendeskripsikan dirinya. Ya Allah, saya dulu seorang pengusaha, memiliki banyak pekerja. Pada saat pembayaran, kalau di sini mungkin mingguan atau bulanan, pada saat orang-orang antri mengambil bayaran, karena ada satu lain keperluan, salah seorang pekerja itu tidak sabar menunggu dan dia pergi meninggalkan antrian untuk mengambil bayaran itu. Karena orangnya tidak ada, kemudian uang yang mestinya menjadi hak pekerja saya itu, saya usahakan, saya kembangkan menjadi sedemikian banyak. Sehingga setelah sekian tahun,
dia datang meminta haknya. Saat itulah kemudian saya katakan kepadanya, lihatlah apa yang di depanmu itu. Unta, sapi, kambing, sebanyak itu termasuk pengembalanya. Itu adalah hakmu. Tentunya pekerja itu kemudian, kamu jangan menghina saya, jangan mengolok-olok saya. Kemudian saya jelaskan, benar, ini adalah hakmu. Aku usahakan gaji yang kamu peroleh dan sekarang sudah berkembang menjadi demikian. Saat itulah kemudian semuanya harta itu diambil dan tidak ada satupun ditinggalkan kepada hamba. Ya Allah, sekiranya hamba lakukan ini tidak lain dan tidak bukan mencari ridha-Mu ya Allah. Kami mohon Engkau berkenan membukakan pintu ini, membukakan batu yang menutup gua ini. Atas izin Allah kemudian batu itu bergerak dan ketiganya bisa keluar dari perangkap gua itu. Para pemirsa Lentera Ramadan, ini pelajaran yang sangat berharga. Apakah dalam hidup kita selama ini kita sudah memiliki investasi amal yang menjadikan andalan kita di saat-saat kita mengalami kesulitan, mengalami problem yang sedemikian berat? Atas kuasa Allah, amal soleh itu bisa kita jadikan wasilah untuk memohon kemurahan, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Lentera Ramadan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa mendorong, memotivasi kita untuk memperbanyak investasi tabungan amal, yang amal itu atas izin Allah bisa membantu mengurai, memecahkan problematika yang kita hadapi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.